kampung ini penuh berkah, Al-Quran bersinar terang, suara tilawah mengalun indah, hati pun terasa tenang. Mari mengaji setiap hari, dekatkan diri pada ilahi, cahaya ilmu menerangi hidup penuh keberkahan. Di Manggarai kita belajar huruf demi huruf terangkai, dengan tekun dan penuh sabar ilmu suci kita gapai. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqa an-nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izinnya kita masih diberikan kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan walafiat. Dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih sama-sama mengikuti rangkaian daripada memperingati Muharram dan 17 Agustus di Kampung Quran Manggarai. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada uswah kita, suri teladan kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para alim ulama, dan kita selaku pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah akan menjalankan segala sunnahnya, dan dengan harapan kita adalah hamba yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati guru kita selaku ketua Kampung Quran Manggarai, Ustaz Kasbun Nazir SQ, dan juga didampingi sekretaris Ustaz Iwan Esa, dan juga yang kami hormati ketua panitia Kampung Quran ya, memperingati Muharram dan 17 Agustus ataupun hari kemerdekaan yang ke-80, Ustaz Deden Khairul Haji, dan juga yang kami hormati guru-guru kita selaku dewan juri. Di sini ada Ustaz Nasir, Ustaz Amir, mohon maaf Ustaz Amir, dan alhamdulillah ada Ustaz Salman dan juga Ustaz Nofal. Dan juga kepada para peserta baik dari RW 6 ataupun dari RW lain daripada Kelurahan Manggarai ataupun di luar Manggarai. Dan mudah-mudahan para peserta diberikan kelancaran ya untuk menyampaikan pidatonya kepada kita semua. Dan sebelum acara ini, alangkah baiknya kita bacakan umul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga dalam pelaksanaan daripada kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh Kampung Quran Manggarai senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kelancaran hingga malam istighosah ya, yang ada di RW 6 insyaallah di malam 17 ataupun tanggal 16 di malam hari. Insyaallah kita semua diberi kesehatan dan bisa hadir ya di wilayah RW 6, khusus di perbatasan di lapangan badminton, yang mudah-mudahan kita bisa hadir. Ala hadiniyah wa ala kunnatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawlillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin ada sambutan sejenak. Yang pertama, kami minta ketua daripada Kampung Quran, Ustaz Kasbun Nasir SQ, untuk bisa memberikan motivasi kepada teman-teman kita untuk kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah, khususnya wilayah Manggarai dan mobil khusus di RW 6. Kepada guru kita Ustaz Kasbun Nasir, waktu dan tempat kami persilakan. Tabadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa man. Berkhusus yang kita hormati daripada dewan juri kita, ada Ustaz Amiruddin Daud Yusuf, kemudian ada Ustaz Salman, kemudian Ustaz Naufal. Semoga guru-guru kita pada sehat, panjang umur, senantiasa dijaga sama Allah SWT. Saya berpesan pada adik-adik sekalian yang ikut lomba pada hari ini, insyaallah temanya adalah keutamaan Quran. Dengan ada perlombaan daripada pidato ini, bahwasanya perlombaan ini akan menyatukan hati kita semua, sehingga Allah Ta'ala mudahin mobil khusus di RW 6 ini dan mobil khusus Manggarai mudah menjadi kampung Quran, dan insyaallah kita dapatkan keberkahan di sini semua di kegiatan ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala qabulin hajat dunia hajat akhirat kita. Dan bagi yang juara, insyaallah itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum juara nantinya jangan berputus asa, terus berlatih, insyaallah ke depan akan menjadi juara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih pada guru kita Kasbun Nasir yang memberikan motivasi kepada kita. Ini adalah untuk kebaikan kita, wilayah kita khusus Manggarai. Dan untuk selanjutnya nanti acara segera dimulai, dan kepada guru kita selaku dewan juri untuk bisa tampil ke atas ataupun meja yang sudah dia siapkan. Di sini ada Ustaz Amir, Ustaz Nova dan Ustaz Salman. Alhamdulillah bisa hadir di wilayah yang terpencil ya, sampai nyasar-nyasar ke untuk cukup 60 sampai 70 dan untuk baik 80 sampai 90 dan yang 100 top 100 ya. Jadi itu nanti sebagai pegangan daripada dewan juri untuk tidak jauh ataupun tidak timpang dalam skor ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini kita akan mulai. Seperti biasa durasi 5 menit ya. Jadi lamanya 5 menit ya untuk peserta. Jadi jangan sampai kurang ataupun lebih dari 5 menit. Ya, langsung aja kami sampaikan kepada peserta yang nomor 1. Di sini ada adik kita LG Jahreno dari RW 06. Untuk itu bisa tampil ke atas dan bisa sampaikan materi atau pidatonya. Pada peserta nomor 1 LG Jahreno, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu juri, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkanlah, saya
Elgi Zareno Azanianto akan menyampaikan pidato dengan tema Al-Quran Kitab Suci yang penuh berkah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling istimewa di dunia ini? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci ini berisi 114 surat dan lebih dari 6.000 ayat yang penuh dengan petunjuk dan hikmah untuk kehidupan kita. Teman-teman, Al-Quran memiliki banyak keajaiban. Sudah lebih dari 1.400 tahun Al-Quran ada, tetapi tidak ada satu huruf pun yang berubah. Bahasa Al-Quran sangat indah dan tidak ada yang bisa meniru keindahannya. Bahkan orang-orang pintar dari seluruh dunia mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab yang luar biasa. Teman-teman, tahu gak hadis tentang baguskanlah bacaan Al-Quran? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asinul Qur'ana biaswatikum, yang artinya baguskanlah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, nggak cuma membaca aja, tapi baguskan juga suaranya, pahamnya, dan dimengerti juga agar kita paham apa yang kita baca. Mulai dari hari ini, maka kita berjanji untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih rajin membacanya, dan lebih semangat mengamalkan ajarannya. Insya Allah, kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ketika kita rajin membaca Al-Quran, banyak kebaikan yang kita akan dapatkan. Hati kita akan jadi tenang, pikiran kita akan jernih, dan Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong kita di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan memang beda. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk nomor 1. Ya. Al-Quran. Terima kasih kepada peserta nomor 1, Jazreno dari KWN. Untuk itu, yang selanjutnya kita panggilkan peserta nomor 2, yaitu Al-Jikri dari RW 06 juga. Untuk itu, kepada peserta nomor 2, Al-Jikri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu juri, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardika Alfareza akan menyampaikan pidato dengan tema Al-Quran Cahaya Masa Depan. Dalam kegelapan malam, kita membutuhkan cahaya untuk menerangi jalan. Dalam kehidupan ini, Al-Quran adalah cahaya yang menerangi masa depan kita sebagai generasi muslim yang berakhlak mulia. Hadirin yang terhormat, Al-Quran bukan sekadar kitab biasa. Dia mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Keajaibannya akan terus berlangsung sehingga akhir zaman. Dalam 30 juz, 114 surat, dan lebih dari 6.000 ayat, tersimpan panduan lengkap untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita membutuhkan karakter yang kuat. Al-Quran mengajarkan kita nilai-nilai luhur,
kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berani mempertahankan kebenaran. Mereka adalah teladan bahwa dengan pegangan Al-Quran, kita bisa menghadapi tantangan apapun dengan kepala tegak. Hadirin yang mulia, hari ini saya berkomitmen dan mengajak seluruh teman-teman untuk pertama menjadikan Al-Quran sebagai bacaan wajib harian kita, minimal 1 halaman sehari, konsisten dan istiqomah. Kedua, berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Target kita minimal hafalan juz 30 dengan tartil dan fasih. Ketiga, memahami makna dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menjadi teladan bagi teman-teman sebaya dengan akhlak Qurani yang mulia. Hadirin yang terhormat, Al-Quran adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Dia akan menerangi jalan kita menuju masa depan yang cerah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada kita Al-Jitri ya. Dan untuk selanjutnya siap-siap peserta nomor 3, yaitu adik kita Alvino Nayaka. Itu kepada Alvino Nayaka, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang di belakang kayaknya lemes deh. Aduh. Ayo jawab lebih kencang lagi ya. Ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun ala anbiya'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Alvina Nayaka dari RT 07 RW 6. Kalau orang-orang asrama tahu, biasanya anak Ibu Nur yang jualan pulsa. Yang saya hormati juga Bapak Dewari dan juga para staf RT maupun RW dari RT 1 sampai RT 15 dan juga para hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di panggung ini dengan sehat walafiat. Dan yang kedua, jangan lupa kita juga berikan sholawat dan juga salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas syafaatnya nanti di akhirat kita bisa ditolong saat di jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya robbal alamin. Ayo ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga hadirat, marilah kita juga bacakan sholawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala sayyidin sadaq. Duh, sabar. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada kali ini saya akan membawakan pidato tentang berjudul pentingnya Quran
dalam hidup umat muslim. Jadi Al-Quran itu mengapa sangat penting di dunia maupun di akhirat? Karena di dunia itu Al-Quran adalah sebagai kita agar tidak tersesat di dunia ataupun kesemaksiatan di dunia. Karena dari 6.000 ayat tidak ada salah satu pun yang kurang lengkap. Karena semua hukum itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dari mana tingkah laku kita, hidup kita, bagaimana awal kita lahir, di mana alam semesta ada, pernikahan dan lain sebagainya. Makanya itu kita wajib membaca Al-Quran agar kita bisa menjadikan pedoman di akhirat dan di dunia nanti. Amin ya robbal alamin. Dan juga Al-Quran itu semuanya sangat penting. Tidak ada yang tidak penting. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, kutinggalkan 2 perkara urusan ini kepada umatku dan berpeganglah teguh terhadap keduanya, yaitu hadis dan juga Al-Quran. Itu sudah dikatakan Nabi sebelum ia wafat agar kita tidak tersesat di dunia ini. Dan yang kedua adalah manfaat Al-Quran di akhirat. Banyak sekali manfaat Al-Quran di akhirat, tapi ada 3 keutamaannya. Yang pertama adalah penentu derajat kita di surga nanti. Yang kedua adalah penolong kita di surga nanti. Dan juga adalah teman di alam kubur kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengapa Al-Quran ini sangat penting untuk menemani di dalam kubur nanti? Soalnya yang temani kita di alam kubur tuh bukan saudara, bukan teman, bukan orang tua, apalagi tetangga. Tapi yang menemani kita di alam kubur ialah Al-Quran dan juga amalannya. Kalau kita nggak baca Al-Quran, di alam kubur tuh sepi bu, gelap, maka ibu tidak selamat. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman umat Islam. Dan yang kedua, itu adalah derajat kita untuk menuju surga. Karena kenapa? Derajat kita menuju surga karena setiap hafalan dan setiap bacaan itu kita bisa naik ke surga yang lebih atas lagi. Karena kalau menurut ibu-ibu tuh kayak contohnya kayak hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan selanjutnya. Itu seperti contohnya bu. Jangan malas untuk membaca Al-Quran bu. Gak apa-apa deh. Habis maghrib baca 3-4 ayat atau enggak surat yang kecil, surat yang hafalannya kecil ataupun pendek, gak apa-apa. Yang penting kita membaca Al-Quran. Karena itu lagi membuat kita bisa membawa derajat kita ke surga yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu adalah penolong kita di akhirat nanti. Karena kenapa? Di akhirat nanti kalau misalnya kita dibilang kamu mau masuk neraka, tetapi karena Al-Quran pun berkata, ya Allah janganlah masukkan hambamu ke neraka ini, karena dia itu adalah yang selalu melantunkan lafazmu dan juga melantunkan ayat-ayatku. Begitu katanya Al-Quran kalau saat kita membaca Al-Quran setiap hari dan menolong kita di akhirat. Itulah 3 pentingnya Al-Quran dalam akhirat dan juga bisa di dunia. Ada salah satu mengatakan di Al-Quran bahwa ada ayat yang mengatakan yang artinya Al-Quran itu adalah jalan yang selurus-lurusnya dan sebaik-baiknya. Orang yang mengerjakan atau kebajikan untuk bisa mendapatkan pahala. Surat Al-Isra ayat 9. Itulah dari hadis dan juga Al-Quran untuk mengapa Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ucapin ini dulu dong. Keren dulu, saya mau pantun nih.
hari yang panas di sawah, di hutan rimba di Malaysia. Di hutan rimba di Malaysia. Maaf kalau ada salah. Namanya juga manusia. Pisau diasah di pagi hari. Perginya untuk membabat di sawah. Sudah habis pidatoku ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, benar. Coba. Alhamdulillah, bikin semangat, makin lama makin semangat, makin hot ya. Dengan diawali oleh Alkino, ya mudah-mudahan mendapatkan baik semuanya. Jadi perbuatan kita nggak ada yang sia-sia. Ya, kita akan mendapatkan pahalanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mohon perhatian buat para pendengar untuk tidak banyak aktivitas karena itu bisa mengganggu konsentrasi dari adik-adik kita yang ingin membawakan materi. Jadi tolong tertib sedikit supaya nggak ganggu konsentrasi. Karena orang kalau di atas panggung itu yang tadinya sudah dikonsep, kemudian ada sesuatu kalau belum biasa nanti akan bubar. Siap, ya kan sudah siapkan dari jauh-jauh hari, tapi kemudian begitu ada sesuatu yang membuatnya bubar kesian. Ya, sekali lagi mohon perhatian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri. Sekali lagi, peserta ataupun hadirin yang hadir pada pagi hari ini untuk bisa sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh peserta pidato. Ya. Banyak sekali tuh ya manfaat-manfaatnya dan mungkin kita harus paham. Jadi sekali lagi Dewan Juri berpesan jangan sampai mengganggu daripada peserta pidato, ya, konsentrasinya hilang. Tadi udah di setting bagus-bagus jadi lupa. Baik, untuk peserta selanjutnya itu peserta nomor 4 atas nama Agus Arya. Agus Arya dari RW 05. Jangan kecil ya, tapi nanti kita lihat penampilannya. Begitu pada peserta nomor 4, waktu dan tempat persilakan. Pakai itu dulu biar cakep. Ya, semangat. Beli sekutang di pasar malam, makan lontong di depan museum. Nih kalau orang ganteng ucapin salam, tolong dijawab sambil tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Adang ngerang gerbang, yang jawab salam belum kompak. Yuk sekali lagi kita serukan salam menggelegar ke angkasa, masuk ke dada, nyut-nyutan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'i amma ba'du. Tiada untayan kata yang paling indah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini selain untayan kata. Puji kita panjatkan kadir ilahi Rabbi. Puja kita panjatkan kadir Allah yang maha kuasa. Juga syukur kita aturkan kepada yang maha ghafur yang telah menciptakan alam semesta, bumi, langit, dan makhluk yang berada di dalamnya. Salat beserta salam kita aturkan kepada insan yang agung, yang diagungkan oleh maha agung, insan yang mulia, yang dimuliakan
Wasallam. Dewan juri yang saya hormati, dengan tetesan tinta kejujurannya yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat ilahi. Teman-teman yang seiman dan yang seakidah, dan hadirin yang mudah-mudahan mendapatkan maghfirah Allahu Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang bermulia ini, izinkanlah saya Agus Arya Atikusuma dari RW 05 untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Memuliakan Al-Quran. Di antara sekian banyak mukjizat Nabi yang masih ada, yang masih bisa kita temui dan kita masih bisa merasakan manfaatnya adalah Nabi Muhammad SAW, yakni berupa kitab suci Al-Quran Nur Karim. Kitab Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang paling agung di antara mukjizat-mukjizat yang lainnya. Bahkan Al-Quran bisa sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an wa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau di antara kita ada yang gegana, apa tadi teman-teman? Gegana, gelisah, galau, merana. Maka obatilah dengan perbanyak baca Al-Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya akan adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan memberikan syafaat bagi yang membaca dan mengamalkan isinya. Teman-teman, saya mau nanya, siapa yang cinta Al-Quran? Siap dukung kampung Quran? Takbir! Takbir! Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Alhamdulillah, jazakallah dari adik kita nomor 4 Agus Arya dari RW 05 tuh Pak RW-nya ada tuh, Pak Gani. Berkah Manggarai. Berkah Manggarai. Ya, itu kan enak kalau kita dengerin. Kita ngomong sendiri jadi nggak enak ya. Jadi kita dengerin. Mudah-mudahan adik-adik kita menjadi adik-adik yang menjadikan penerus daripada orang tua dan para ulama. Ya. Insyaallah mudah-mudahan yang mengikuti daripada lomba ini, kalau ada yang melihat menarik akan maju. Insyaallah. Ya. Jadi harus kita perbaiki belajar kita ya tentang Quran. Baik, langsung aja kita panggil lagi peserta selanjutnya ya. Yaitu dari akhwat peserta nomor 5 atas nama Ratu Kalisah dari RW 6. Perlu diketahui yang daftar ada 6 RW. Di mana aja terserah. Yang Iya. hadir pada hari ini baru 3 RW. 6, 5, 12. Jadi perlu nanti kalau memang datang bisa hadir, bisa kita tampilkan langsung. Untuk itu kepada peserta nomor 5 adik kita Ratu Khalisah dengan peserta nomor 5. Untuk waktu dan tepat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang kencang, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Apa kabarnya nih, sehat? Saya mewakili Al-Furqan Madrasah Diniyah dan tempat tinggal saya RW 06 RT 08. Saya biasa dikenal orang dengan sebutan cucunya Pak Dodo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu juri, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ratu Kalisa Safira ingin menyampaikan pidato dengan tema Al-Quran Kitab Suci yang penuh berkah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling istimewa di dunia ini? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci ini berisi 114 surah dan lebih dari 6.000 ayat, penuh dengan petunjuk dan hikmah untuk kehidupan kita. Teman-teman, Al-Quran memiliki banyak keajaiban. Sudah lebih dari 1.400 Al-Quran ada, tetapi tidak ada satupun yang berubah. Bahasa Al-Quran sangat indah dan tidak ada yang bisa meniru keindahannya. Bahkan orang-orang pintar dari seluruh dunia mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab yang luar biasa. Teman-teman, tahu gak hadis tentang baguskanlah bacaan Al-Quranmu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asnul Qur'ana biwaswatikum, yang artinya baguskanlah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman gak cuma membaca aja, tapi baguskan juga suaranya, paham maknanya dan dimengerti juga agar kita paham yang dibaca. Mulai dari hari ini, maka kita berjanji untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih rajin membacanya dan lebih semangat mengamalkan ajarannya. Insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ketika kita rajin membaca Al-Quran, banyak keajaiban yang terjadi. Al-Quran juga akan menjadi syafaat atau penolong kita di akhirat. Sekian pidato saya yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan memang beda. Walaupun saya kalah, yang penting saya masih bisa berani menyampaikan pidato ini. Janganlah menyerah sebelum mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari peserta nomor 5. Kita bisa semangat ya, melihat kalah menang ya, semangat tenang aja ya, semuanya menang, jangan takut ya, karena bisa tampil di panggung yang ceria ini. Terima kasih untuk peserta nomor 5. Dan untuk selanjutnya peserta daripada nomor 6 Aqua 3, yaitu semangat. Adik kita Dina dari RW 06 juga ya. Dan untuk itu kepada peserta nomor 6 atas nama Dina, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Hari ini saya ingin berpidato. Sebelum pidato, izin pantun ya. Udara pagi membawa nikmat. Bangun tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kamu berjihad membela Islam, pasti berani. Kalau menjawab salam belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kekasih sedang menyelamnya di bawah tangga. Terima kasih telah menjawab salam. Saya doakan masuk surga. Si Utun dimakan pepaya. Ini pantun sampai kapan ya? Kalau makan harus dihabisin, kalau tidak habis marah yang punya. Kalau gitu pantunnya saya sudahin. Kalau sekarang dengarkan pidato saya. Yang terhormat Bapak Juri, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Akila Dinar Fitriana. Ingin menyampaikan pidato dengan tema Al-Quran Cahaya Masa Depanku. Dalam kegelapan malam, kita membutuhkan cahaya untuk menerangi jalan. Dalam kehidupan ini, Al-Quran adalah cahaya yang menerangi masa depan kita sebagai generasi muslim yang berakhlak mulia. Hadirin yang terhormat, Al-Quran bukan sekedar kitab biasa. Dia adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang keajaibannya akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Dalam 30 juz, 114 surat dan lebih dari 6.000 ayat, tersimpan panduan lengkap untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita membutuhkan karakter yang kuat. Al-Quran mengajarkan kita nilai-nilai luhur, kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang berani mempertahankan kebenaran. Mereka adalah teladan bahwa dengan pegangan Al-Quran, kita bisa menghadapi tantangan apapun dengan kepala tegak. Hadirin yang mulia, hari ini saya ingin berkomitmen dan mengajak seluruh teman-teman untuk pertama, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan wajib harian kita, minimal 1 halaman sehari, konsisten dan istiqomah. Kedua, berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Target kita minimal hafal juz 30 dengan tartil dan fasih. Ketiga, memahami makna dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menjadikan teladan bagi teman-teman sebaya dengan akhlak Qurani yang mulia. Hadirin yang terhormat, Al-Quran adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dari nomor 7, ini dari jauh nih, ya, dari Jakarta Timur, yaitu adik kita Muhammad Ubaidillah. Untuk itu kepada adik kita Muhammad Ubaidillah, waktu dan tempat kami persilakan. Tuh, saking kepengennya dia hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan rezekinya lancar, masuk surga. Hari ini dapat duit 1 M. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sayyidina Abdillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, Ustadz Kasfun sebagai guru Al-Fakir, dan para hadirin hadirat yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir untuk berbicara di depan pada pagi hari ini. Tadi pidatonya udah pada cakep-cakep, udah pada nyampein tentang Al-Quran, tapi belum ada yang nyampein apa itu Al-Quran dan Al-Quran tuh bisa ngapain aja. Jadi izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan pidato
Al-Quran itu dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u hadzal Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena suatu saat di akhirat nanti dia akan dapat menyelamatkan yang membacanya. Pak, Bu, mau diselamatin Al-Quran nggak, Bu? Wow, pelan banget yang jawab. Mau nggak? Jadi bacalah Al-Quran. 1-2 ayat juga nggak apa-apa, Bapak Ibu guru. 1-2 ayat itu udah berapa pahalanya tuh? Iya, banyak. Bukan hanya membaca, akan tetapi mengamalkan. Gimana cara ngamalinnya? Kalau kita membaca surat ayat yang tentang kejujuran, kita baca juga kita amalkan juga kejujuran. Kalau tentang keadilan, baca mengamalin juga keadilan. Bapak Ibu, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang tak tertandingi sampai pada hari ini. Al-Quran ayatnya banyak, nggak sedikit. Jadi buat tahfizul Quran yang sudah ngafalin itu effortnya gede banget tuh, Bu. Jadi untuk para tahfizul Quran dia sudah naruh mahkota, udah ngeboking tempat untuk kedua orang tuanya. Jadi pada hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengamalkan, membaca serta menghafalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, akan tetapi akhlak dalam bersosial dan berbudaya. Banyak sekali pada era modern ini tentang pemahaman Al-Quran di media sosial. Akan tetapi banyak sekali ustadz-ustadz yang berkedok pakai baju koko atau gamis masih menyesatkan kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita harus belajar langsung, ngaji langsung kepada ustadz-ustadz. Mungkin Bapak Ibu guru bisa datang ke MTA pada pagi subuh. Kalau ibu-ibu bisa datang MTA Umahat pada minggu pagi. Jadi Bapak Ibu guru, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada adik kita Muhammad Ubaidillah dari Jakarta Timur. Selamat datang Pak RW. Pak RW nih. Pak RW udah hadir. Ya, sekali lagi ya, untuk para hadirin, untuk bisa tenang, untuk bisa mendengarkan isi dari pidato, karena bagus sekali sebagai nasihat kita semua dan pengingat kita semua. Oke, tadi kalau baca Quran itu satu untuk menghafalnya, satu aja juga pahalanya berlipat-lipat. Ya, jadi jangan sungkan, jangan malu, apalagi di wilayah kita kampung Quran udah masuk tuh. Ya, alhamdulillah udah berjalan beberapa kali, dan terakhir kemarin di Gangan RT 5 RT 6. Insya Allah dimanfaat di RT 5 karena kita ada 15 RT. Jadi keliling di setiap malam Jumat. Alhamdulillah dengan wasilah daripada guru kita, kampung Quran bisa masuk di wilayah RW 6, khususnya kampung Manggarai semuanya, RW 2, RW 1 sampai dengan 12. Baik, langsung saja kita panggilkan peserta selanjutnya, yaitu peserta dengan nomor 8 atas nama Abdul Basit, ya, dari RW 06. Untuk itu peserta nomor 8 Abdul Basit melakukan tepat, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saling dulu. Ya, perpecahan dari guru.
Bismillahirrahmanirrahim. La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wata illa bi muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni bis salam. Salam salam bi khairis salam, fa inna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sihat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat insyaallah barakah ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, yang dari zamannya naik onta sampai zamannya naik Toyota, dari zamannya jalan kaki sampai zamannya naik Mercy. Berdirinya saya di sini ingin membawakan sebuah pidato yang berjudulkan masih terkaitan dengan Al-Qur'an. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Ayat tersebut membawakan sebuah isi bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perantara malaikat Jibril. Turunnya secara berangsur-angsur di bulan Ramadan. Astagfirullah. Di ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam. Dari zaman sekarang banyak yang banyak yang tersesat dari Al-Qur'an, dan Al-Qur'an tersebut itu menjelaskan sebuah kisah-kisah dari zaman Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah para sahabat terdahulu sampai zaman yang akan datang. Dan Al-Qur'an itu bisa memberikan sebuah obat. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ayat tersebut mengatakan kami telah menurunkan minal Qur'an, menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifa, sebagai obat penawar atau obat untuk gundah gulana, wa syifa wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya itu syifa wa rahmatul lil mu'minin, artinya itu syifa wa rahmatul lil mu'minin, menurunkan dan rahmat. Dan di hadis dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Pidato yang usai begitu cepat, seperti halnya dia yang datang begitu singkat, namun kenangannya begitu melekat. Unzur maqalah wala tangzur man qala walakin la tansaw man qala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta nomor 8 yang sering-sering tampil nih. Kalau di masjid sudah jadi MC tampil dong, ya, biar mengurangi keraguan. Terima kasih kepada peserta nomor 8 Abdul Basit. Dan untuk selanjutnya kami
meningkat di peserta nomor 9 dari RW 5 pada Miko Arsyad. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sekali lagi peserta ataupun hadirin untuk bisa tenang ya, mendengarkan daripada isi pidato, karena juga jangan sampai mengurangi konsentrasi daripada juri untuk menilai ya. Biar apa namanya yang tadi disampaikan oleh peserta nomor 1 itu tintanya biar kita kejujuran ya. Jadi makanya betul jangan sampai mengganggu daripada berjalannya pidato. Baik, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ngaji ke kota Yaman untuk bekal di masa depan. Dari jawaban salam, tampaknya Bapak Ibu belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada insan yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, insan yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri, mohon izin, semoga diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dan yang saya hormati para ustadz, para ustazah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan juga yang saya hormati para bapak, ibu, dan teman-teman remaja sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pada kesempatan hari ini, perkenalkanlah nama saya Miko Arsyad dari RT 04 RW 05. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Al-Quran di Era Globalisasi. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa globalisasi? Globalisasi itu udah kayak dunia yang lagi nyatu. Kita bisa tahu tren di Korea, gosip artis di Hollywood, bahkan resep kopi dalgona cuma lewat HP. Tapi jujur, kita lebih sering buka mana? Al-Quran apa TikTok? Nah, ini yang jadi masalah. Kita hidup di zaman sekarang, serba cepat, serba online, serba auto. Tapi sayang dari kita, auto jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu Google-nya orang-orang yang beriman. Mau tahu tentang kehidupan, cek Al-Quran. Mau tahu tips kebahagiaan, cek Al-Quran. Mau tahu nggak cari cara pacar? Mau tahu nggak cari cara pacar? Jangan buru-buru, lo masih muda. Tapi prinsipnya juga ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Cuma ayat kedua dong, Pak. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu udah kayak GPS, bikin kita nggak nyasar. Masalahnya banyak dari kita yang malah lebih percaya Google Maps daripada petunjuk Allah. Kenapa sih Al-Quran penting banget di era globalisasi ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa pentingnya Al-Quran di era globalisasi? Pertama, Al-Quran bisa buat filter hidup kita. Di zaman sekarang, informasi datang layaknya tsunami. Tapi sayangnya nggak semua informasi itu benar.
banyak hoax, banyak konten gak bermanfaat. Nah, Al-Quran ngajarin kita buat tabayun, cek dulu faktanya, jangan asal share. Kedua, Al-Quran bisa jadi rem saat dunia makin ngebut. Teman-teman pasti ngerasa hidup makin cepat, semua serba instan. Tapi Al-Quran ngajarin kita buat sabar, jangan gegabah dan berpikir panjang. Ketiga, Al-Quran menjaga identitas kita. Di era globalisasi ini, budaya luar masuk terus. Kadang bikin kita lupa siapa diri kita. Al-Quran selalu ingetin kita ini umat terbaik asalkan tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sekarang mari kita evaluasi diri. Scrolling TikTok bisa sejam. Baca Al-Quran 5 menit aja udah ngantuk. Dengar lagu Korea bisa hafal liriknya, tapi hafalan surat pendek kebalak-balik. Nonton film bisa 10 episode, tapi ngaji 1 menit aja udah minta makanan. Teman-teman, bukan berarti kita nggak boleh update zaman, main HP, main medsos, nonton TikTok, boleh. Tapi kita jangan sampai lupakan Al-Quran. Karena sejauh apapun kita melangkah, kalau nggak pakai petunjuk, bisa nyasar. Jadi, gimana cara biar kita bisa dekat sama Al-Quran di zaman sekarang? Baca Al-Quran tiap hari, walaupun cuma 1 ayat. Download aplikasi di HP, biar ngaji kapan aja. Gabung komunitas ngaji atau halaqah remaja seperti Kampung Quran ini. Pahami maknanya, karena Al-Quran itu bukan cuma buat dibaca, tapi juga buat dipahami. Teman-teman, globalisasi memang bikin dunia lebih terbuka, tapi jangan sampai kita hati tertutup dari cahaya Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman, bukan cuma pajangan, karena nanti di akhirat bukan jumlah followers yang ditanya, tapi seberapa dekat kita dengan firman Allah. Mari kita jadi remaja yang update gaya, tapi tetap jaga iman. Jadi remaja yang bisa eksis, tapi gak kehilangan esensi. Remaja yang nonton YouTube, tapi juga ngaji tiap hari. Karena remaja yang Qurani itu bukan yang tinggalan zaman, tapi yang bisa menuntun zaman. Bunga melati turun mewangi, dipetik gadis di pagi hari. Tausiah ini cukup sampai di sini. Semoga Allah selalu menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita kualitas ini dari dengan keadilan daripada guru kita sekaligus membawa keberkahan daripada wilayah Manggarai, khususnya RW 06 bangkit ya setelah kejadian yang tidak kita inginkan ya. Sekali lagi RW 6 bangkit. Selanjutnya lanjut kita ke peserta selanjutnya, yaitu dengan peserta nomor 10, itu adik kita Naufal. Ada? Ya, Naufal kan? Naufal ini, ya benar. Kita sahabat dulu. Siapa namanya? Raihan. Oh, saling informasi. Raihan dari RW 6. Ya, untuk itu kepada peserta nomor 10, Raihan, waktu dan tempat kami persilakan. Semangat, ya, jangan terkecoh oleh peserta ataupun pendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa hormat saya, Bapak Juri, Pak Ustadz, yang namanya nggak bisa saya sebutin satu-satu. Saya hadir di sini untuk membacakan pidato tentang rukun Islam. Pak, Bu, udah sarapan belum? Lemes banget, ngantuk ya. Pada begadang sih malam-malam. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menceritakan tentang ceramah singkat tentang sholat. Agak beda nih dari lainnya nih. Kan peserta lainnya pada Al-Quran ya, saya tentang sholat. Sholat sebagian dari rukun Islam.
Seperti kita ketahui, ada beberapa rukun Islam yang meliputi mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, berzakat, pergi haji jika mampu. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa pergi haji ya. Melalui perintah sholat yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang membawa Nabi Muhammad SAW terbang ke langit Sidratul Muntaha. Perintah sholat sifatnya berproses dan berkelanjutan, di mana pada awalnya adalah 50 waktu sehari. Banyak banget ya 50 waktu sehari. Kita aja yang 5 waktu aja belum tentu ngerjain, apalagi 50 waktu sehari. Kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu saja dengan pelaksanaan yang disesuaikan. Ini menjadi wajib dilaksanakan sebagai rukun Islam dan berat hukumannya bagi orang yang telah meninggalkan sholat. Tuh Pak, Bu, jangan ninggalin sholat, berat. Dan seluruh amalan yang baik Nabi sebutkan, wa'lamu anna khairu a'malikumus sholatu. Ketahui bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat bukan hanya sekadar ibadah wajib, melainkan juga salah satu syair yang membedakan antara umat Islam dan kaum kafir. Adapun hadis tersebut berbunyi, baina rajuli wa baina syarqi wa kafiri tarka sholati. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tuh Pak, Bu, jangan ninggalin sholat, ntar dianggap orang kafir lagi. Dan juga ada firman Allah yang bersebut artinya saat meninggalkan sholat maka dia sudah berada di ambang pintu kekafiran, sehingga sholat harus ditegakkan. Maka jika ada orang yang berbuat baik namun tidak sholat, maka ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya banyak orang yang baik tapi tidak sholat. Beramal baik bakal diterima sama Allah, tapi kita harus juga menegakkan sholat biar amal baiknya lebih afdol, lebih jos gitu. Untuk itu sebaiknya kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan baik, sehingga amalan kita sepenuhnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri pidato saya pada hari ini, saya ada pantun nih buat bapak-bapak, ibu-ibu. Lemes gak jadi deh nih. Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian ceramah singkat tentang sholat ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dibukakan pintu maafnya. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seiring waktu cepat berjalan, kita lanjut aja ke peserta yang selanjutnya, yaitu peserta nomor 11 dari adik kita Nanda Adli. Untuk itu ada peserta nomor 11, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Adli. RW 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya energi para penonton pada habis nih. Sekali lagi ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, kami semua berkumpul di sini hari ini untuk membahas tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang paling penting dalam Islam. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, dan memberikan kita kasih sayang yang tidak terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Robbi fi ridhol walidaini, wa sakhatu Robbi fi sakhatil walidaini." Yang artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang terhormat, dari hadis di atas kita dapat memahami betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang telah berkorban banyak untuk kita. Dan kita harus membalas kebaikan mereka dengan cara berbakti kepada mereka. Berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan mereka secara materi, tetapi juga tentang memberikan perhatian, kasih sayang, dan doa kepada mereka. Kita harus berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, dengan cara membantu mereka, mendengarkan mereka, dan memberikan mereka kasih sayang. Hadirin yang terhormat, berbakti kepada orang tua juga dapat membawa banyak manfaat bagi kita sendiri. Dengan berbakti kepada orang tua, kita dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dalam hidup kita. Kita juga dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita kelak dan membantu mereka memahami pentingnya berbakti kepada orang tua. Mari kita berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Mari kita berikan perhatian, kasih sayang, dan doa kepada mereka. Dengan demikian, kita dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dalam hidup kita. Hadirin yang terhormat, akhirnya saya ingin mengajak kita semua untuk selalu mengingat pentingnya berbakti kepada orang tua. Mari kita berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita dan membantu mereka dalam segala hal. Dengan demikian, kita dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dalam hidup kita. Dan mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rahmat, ampunan, dan tempat yang mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri pidato kali ini, izinkan saya untuk memberi sedikit pantun terlebih dahulu. Boleh nggak nih, teman-teman? Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu, harap hubungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rindu yang perempuan boleh nggak, Adi? Yang laki juga boleh. Oke, ya, selamat datang juga nih kepada pengurus kampung Quran, Ustazah Suryani, yang punya muridnya tadi banyak sekali peserta dari karena 12 nomor 12. Terus selanjutnya peserta nomor 12 atas nama Naufal dari RW 012. Begitu para peserta nomor 11, Anda Naufal waktu dan tempat, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustaz, para ustazah, dan para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para guru sekalian. Yang saya hormati para peserta, para panitia, dan juga para hadirin yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara perlombaan pidato Kampung Al-Quran pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dan insya Allah dengan iman, Islam, dan ihsan yang semakin bertambah setiap harinya. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Journey of the Holy Quran. Sebelumnya, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, yakni Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Para hadirin sekalian, Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang dibaca, yang dihafal, dan dipelajari oleh umat muslim di seluruh dunia. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Quran juga memiliki sejarah yang paling fenomenal di antara kejadian-kejadian luar biasa lainnya yang kita ketahui dalam Islam. Seperti turunnya ayat suci Al-Quran yang pertama, yakni pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan, turunlah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memberikan perintah kepada kita untuk membaca dan menulis. Hadirin sekalian, kemudian seiring berjalannya waktu, firman-firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam mulai disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada para pengikutnya. Mereka yang mendengarkan mulai menulis, mencatat, dan menghafal setiap ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, dimulailah pembukuan Al-Quran yang dikumpulkan dan disatukan dari catatan-catatan yang tersebar. Diawali pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan puncaknya yakni di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, di mana Al-Quran mulai dibukukan secara resmi dan sistematis, yang kemudian dinamai sebagai Mushaf Utsmani yang menjadi standar penulisan Al-Quran sampai saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perjalanan Al-Quran sampai ke tangan kita saat ini merupakan perjalanan yang panjang, usaha, dan kerja keras dari para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad menunjukkan tekad yang luar biasa demi keberlangsungan Al-Quran di masa depan. Semakin berjalannya waktu, semakin berjalannya zaman, Al-Quran juga semakin disesuaikan, baik dalam bentuk maupun bacaannya. Namun, disinilah tantangan untuk kita semua. Kita dihadapkan akan kemajuan teknologi yang akan terus berkembang ke depannya, membuat kita merasa terpukau akan kehebatan teknologi,
memberikan jarak antara kita dengan Al-Quran. Al-Quran yang dahulu kita bawa kemana-mana, kini diganti dengan ponsel genggam. Pandangan para pemuda-pemudi zaman sekarang sudah dialihkan ke ponselnya masing-masing. Tak luput para orang tua yang memberikan kesempatan pada anaknya untuk memegang ponsel agar mereka tetap diam dan tenang. Tetapi insya Allah berkumpulnya kita di sini untuk saling mengingatkan dan saling belajar betapa besarnya manfaat dan keutamaan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Kita dapat merasakan keutamaan dan keistimewaan dari Al-Quran, seperti hati yang merasa tenang, jiwa yang merasa tentram, dan tentunya kehidupan dunia dan akhirat kita akan diiringi bersama Al-Quran kelak. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci, melainkan obat hati yang akan menyembuhkan segala luka yang kita alami selama ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga pidato perjalanan Al-Quran tadi dapat mengetuk hati para hadirin sekalian, sehingga akan memunculkan motivasi untuk menumbuhkan bibit-bibit para penghafal dan pembaca Al-Quran sampai dunia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan semoga keutamaan Al-Quran yang saya sebutkan tadi menjadi penyemangat bagi kita semua dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Bapak peserta yang daftar ulang pada hari ini, kita tutup ya sampai peserta nomor 15. Ya. Tadi ada 15 peserta. Ya, setelah nomor 15 nanti kita bicara lagi. Ya, alhamdulillah, ini tinggal 4 peserta atas nama Nova, Saka, atas nama Saka, Kaila dan Lirin. Begitu kita panggil saja langsung peserta nomor 13 atas nama Nova, atas nama Saka. Ini anak dari Pak RW dari RW 6. Pada nomor peserta 13 Saka, waktu yang tepat kami persilakan. Ingat durasinya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu juri, pada hadirin yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Saka Adriansyah Widatama, akan menyampaikan pidato dengan Al-Quran, kitab suci yang penuh berkah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa di dunia ini? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci ini berisi 114 surat dan lebih dari 6.000 ayat yang penuh dengan petunjuk dan hikmah untuk kehidupan kita. Teman-teman, Al-Quran memiliki banyak keajaiban. Sudah lebih dari 1.400 tahun Al-Quran ada, tetapi tidak ada satupun huruf yang tidak berubah. Bahasa Al-Quran yang sangat indah dan tidak ada yang bisa meniru keindahannya. Bahkan orang-orang pintar dari seluruh dunia akan mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab yang luar biasa. Teman-teman, tahu nggak hadis tentang baguskanlah bacaan Al-Quranmu? Kalau bisa maju ke depan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hosinul Qur'ana biaswatikum, yang artinya baguskanlah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman gak cuma membaca, tapi baguskan juga suaramu. Paham maknanya dan dimengerti juga agar kita paham yang dibaca. Lebih semangat mengamalkan ajarannya. Insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman-teman, ketika kita rajin membaca Al-Quran, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Al-Quran juga akan menjadi syafaat atau penolong kita di akhirat nanti. Begitu saja dari pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan memang beda. Iya, terima kasih. Pada kita sahabat Al-Furqan memang beda sama Al-Furqan. Baik, selanjutnya langsung aja di peserta selanjutnya, yaitu peserta nomor 14 atas nama Kaila, juga dari RW 6. Untuk itu kepada nomor 14, Kaila untuk bisa tampil ke depan. Maaf ya. Ya, bisa. Sekali lagi peserta Al-Furqan untuk tenang. Kita kembali isi pidato daripada para peserta. Pantun dulu gak sih? Air benak tanda tak dalam, air tenang seperti belian. Izinkan saya mengucap salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alamin sana bil qalam. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa amma ba'du. Kepada Dewan Juri dan Ustadz serta Ustazah yang saya hormati, serta teman-teman yang soleh dan solehah. Teman-teman sudah kenalkan siapa saya? Baiklah, nama saya Kela. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saya ingin berpidato yang berjudul tentang Aku Cinta Al-Quran. Hadirin wahidulat yang dihormati Allah, nanti kita pada waktu manusia berkumpul di padang mahsyar, semua manusia ketakutan, kepada satu persatu akan ditanyakan amal di dunia. Semua berteriak ketakutan. Di kala manusia kebingungan, ada sosok makhluk Allah yang bersih dan mengajak orang-orang yang disipin seraya. Berkata, ayo ikut saya, ayo ikut saya. Orang-orang itu bertanya, siapa kamu? Siapa? Sudahlah pokoknya ikut saya. Kemana? Ke surga. Setelah orang itu masuk surga, sosok makhluk itu berkata, kenalkanlah, aku adalah sesuatu yang kamu cintai di dunia. Setiap hari kau baca aku, dimanapun kamu berada selalu baca aku, dan akulah jelmaan Al-Quran. Orang-orang itu pada tercengang sambil menatapnya. Hai kekasih Allah, kata Al-Quran. Karena kamu mencintai aku, maka atas izin Allah aku disuruh menolongmu kamu sehingga masuk surga. Begitulah bahagianya orang-orang itu. Hadirin dirahmati Allah, kisah itu mengingatkan kita kepada Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan apa itu cinta Al-Quran? Cinta Al-Quran adalah rasa kasih sayang kita terhadapnya sebagai kitab suci Al-Quran. Dan mengapa kita harus mencintainya? Karena Al-Quran adalah pedoman atau petunjuk hidup kita. Dan oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, Man ja'alal Quran an khalaqahu salaqul ilanat. Barang siapa yang jauh dengan Al-Quran, maka akan didorong dan dijebloskan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah bin zalik. Anak kera naik sepeda, pergi ke pasar beli bakpia. Kalau Al-Quran jarang dibaca, awas nanti masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Maka dari itu kita harus mencintai Al-Quran dan memperbanyak baca ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saja pidato dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kepada hadirin untuk bisa tenang, ya, karena kita dengerin. Ya, untuk selanjutnya peserta dengan nomor urut 15 atas nama Ririn dari RW 06.
atas nama Ali. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, khususnya Bapak Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam kesempatan berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertema peran hikmah dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan zaman. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di zaman yang penuh perubahan cepat, informasi membanjir, dan persoalan hidup yang kompleks. Di tengah kondisi ini, seringkali kita merasa bingung dan kehilangan arah. Namun Allah SWT telah membekali kita dengan dua anugerah besar, yaitu hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah adalah kemampuan untuk melihat dengan jernih, memahami makna terdalam, dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, "Wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa diberi hikmah, sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Kebijaksanaan di sisi lain adalah penerapan hikmah dan dalam tindakan. Ia terlihat dalam keputusan yang tepat, sikap yang sabar, dan tindakan yang penuh pertimbangan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika marah." Hadis ini mengajarkan kita tentang kebijaksanaan dalam mengendalikan emosi. Sebuah contoh kecil dari betapa pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Ketika kita mampu mengendalikan diri, menahan amarah, dan berpikir jernih, disitulah kebijaksanaan berperan. Di era digital ini, hikmah dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan. Kita harus mampu menyaring informasi, tidak mudah termakan hoaks, dan tetap tenang dalam menghadapi tekanan hidup. Hikmah membantu kita berpikir kritis, dan kebijaksanaan membantu kita bertindak tepat. Hadirin sekalian, mari kita mohon kepada Allah agar kita dikaruniai hikmah dan kebijaksanaan. Dalam menjalani hidup, jadilah pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijak dalam bersikap. Sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli delima, pulang membawa buah kurma, mari kita raih hikmah agar hidup menjadi utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama tentunya kita merasa bangga ya, karena kita melihat dari peserta yang tampil ini ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Artinya ini satu hal yang perlu kita kita perhatikan sehingga kita bisa memberikan masukan lagi sehingga mereka bisa mengembangkan lagi. Dan ini insya Allah merupakan jadi calon-calon generasi pendakwah Islam ke depannya. Walaupun mereka juga harus lebih banyak lagi memperdalam daripada ilmu agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara hari ini perlombaan pidato di Kampung Quran berjalan lancar, dan insya Allah dari peserta-peserta tersebut pastinya mereka mempunyai nilai plus semuanya.
Akan tetapi memang kami harus nilai yang terbaik di antara mereka. Tapi kita doakan mudah-mudahan mereka bisa menjadi generasi yang menyambung lisan Nabi Muhammad SAW dengan dakwahnya mereka ke depan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, yang insya Allah akan melahirkan para kader-kader muda, mubalik muda, yang insya Allah bisa menjadi kebanggaannya untuk kedua orang tuanya dan wilayahnya masing-masing. Dan saya sangat mendukung acara seperti ini, dan insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa melahirkan dengan bahwa pencerahan bagi umat Islam kita untuk mengendarai